Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Bab 5 ayat 17 sampai 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 14 April 2021 ini berjudul "Percayalah, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar." Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26. Saudari-saudara, setelah membaca dan mendengar bacaan kitab suci tadi, pertanyaan yang bisa diajukan adalah, mengapa kisah ini ditulis di dalam kitab suci? Seperti kita tahu, sebelum ditulis kisah ini sudah menjadi buah tutur di antara murid-murid Yesus. Tujuannya jelas, supaya para murid percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tujuan yang sama dikandung dalam penulisan Kisah Para Rasul itu, yaitu sekali lagi supaya para pembaca termasuk pendengar bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, jalan keluar pasti ada. Seperti ciri manusia itu terbatas, demikian juga soalnya juga terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Serumit-rumitnya persoalan manusia tetap saja terbatas, sedangkan jawaban Tuhan tak terbatas. Barangkali ada yang masih meragukan hal itu karena pengalaman hidupnya tidak selalu demikian. Tetapi saya akan meyakinkan tentang 3 hal, yaitu pertama, jalan pikiran Tuhan tidak selalu sama dengan pikiran manusia. Menurut pikiran manusia,
Tak mungkin orang yang ada di dalam penjara dengan penjagaan ketat bisa melepaskan diri tanpa kunci dan pintu penjara yang dilewati. Tetapi nyatanya hal itu terjadi dalam diri para rasul. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Kedua, jalan keluar yang disediakan Tuhan tidak selalu sama dengan jalan keluar yang dipikirkan manusia. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Barangkali jalan keluar yang diberikan Tuhan berbeda atau dalam bentuk lain, bahkan yang lebih baik. Yesus sendiri bersabda, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Lukas 11 ayat 11. Ketiga, waktu Tuhan tidak selalu sama dengan waktu manusia. Menurut ukuran manusia, waktu Tuhan bisa lebih lambat atau bisa lebih cepat. Yang dialami para rasul, waktu Tuhan lebih cepat. Menurut pikiran manusia, sebelum keluar dari penjara, orang harus melewati mahkamah agama dulu, baru ada keputusan. Mereka dipenjarakan terus atau dibebaskan. Ternyata Tuhan membebaskan para rasul sebelum waktunya. Artinya waktu manusia. Saudari-saudara, jika setelah membaca dan mendengar kisah ini Anda menjadi percaya atau lebih yakin bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, itu bagus. Tetapi jika belum ada perubahan, barangkali memang belum waktunya bagi Anda untuk meyakini hal ini. Mengapa? Ya hanya Roh Kudus yang tahu. Maka berdoalah, mohon terang kepadanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami, dan semoga kita selalu dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.